Ya, selamat berjumpa anak-anak sekalian. Kita masuk ke dalam materi persamaan kuadrat di bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bentuk kuadrat dan bagaimana cara memfaktorkannya dengan kondisi C sama dengan 0, dan itu kondisi yang pertama. Terus kondisi yang kedua adalah C sama dengan tidak sama dengan 0, tetapi A sama dengan 1. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang C sama dengan tidak sama dengan 0 dan A-nya juga tidak sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya ya itu akan jadi tetap seperti biasa gitu ya, tidak ada perubahan dan masih dengan kondisi yang sama gitu ya, difaktorkan dengan pengandaian perkalian suku 2 gitu ya. Jadi bentuk kuadrat itu adalah perkalian suku 2. Oke, dianggapnya seperti itu. Maka modelnya akan seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu kita tidak punya A di sini, kali ini karena A tidak sama dengan 1, maka A ada di sini. Sebenarnya konsep ini sama gitu ya. Misalnya kalau A sama dengan 1, A ini diganti 1 juga tidak mempengaruhi apa-apa. Gitu ya, karena 1 adalah identitas perkalian. Oke. Nah, kemudian ini saya kalikan silang ke sana, saya kalikan A ke sana, kemudian ini saya jabarkan gitu, atau saya expand, atau saya rainbow bahasanya yang kita sering pakai. Saya akan ketemu A kuadrat X kuadrat tambah ABX ditambah AC, ya, dikali AC ditambah AC sama dengan AX kuadrat ditambah APX ditambah AQX ditambah PQ. Kalau saya yang sebelah kanan ini saya sederhanakan gitu ya, saya akan ketemu AX kuadrat ditambah ABX tambah AC sama dengan AX kuadrat tambah A P tambah Q, X tambah PQ. Nah, kalau kita lihat pembandingan koefisien dari suku sejenis, maka kita akan peroleh B itu sama dengan P tambah Q dan AC itu adalah P kali Q. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari P dan Q. Jadi dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C itu akan kita bentuk menjadi seperti ini. Yang kita butuh cari adalah P dan Q karena A itu sudah kita ketahui. Oke, kita masuk ke sebuah contoh. Ya. Nah, bentuknya kan kira-kira seperti ini ya. Saya akan tulis ulang A ditambah P kali AX ditambah Q per A. Ya, kalau kondisi ini menjadi A-nya saya ganti dengan 6X tambah P, 6X tambah Q per 6. Ya, sekarang kita mau cari P dan Q. Nah, yang kita punya adalah P dan Q. P tambah Q itu adalah min 19. Ya, koefisien dari X. P kali Q itu A kali C. A kali C atau 6 dikali 15. Ini sama dengan 90. Nah, seperti biasa saya akan cari mulai dengan faktor-faktor dari P kali Q. Ya, kalau ini kan opsinya terlalu banyak, ini bisa sedikit dibatasi. Saya akan mulai dari 1 dengan 90, 2 dengan 45, 3 dengan 30, 4 nggak bisa gitu ya, 5 dengan 18, 6 dengan 15, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 dengan 10. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat kalau saya jumlahkan ini masing-masing, hasilnya ini adalah 91, ini 47, ini kalau saya jumlah ya. Dijumlah. Ini 33, ini 23, ini 21, ini 19. Nah, tetapi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 19. Nah, perhatikan kalau faktor dari bilangan positif itu bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Maka kalau saya coba ini 19 ini mendekati ya. Saya ini min 9, ini min 10, saya jumlah hasilnya adalah min 19. Oke, bisa seperti itu. Maka saya langsung di sini 6x min 9 dikali 6x min 10
dibagi dengan 6. Nah, apakah kita sudah selesai? Kalau dilihat dari modelnya sih belum. Kenapa? Karena ini masih bisa difaktorkan, ini bisa difaktorkan. Saya pakai distributif. Ya, ini menjadi masing-masing punya faktor 3. 3 dikali 2 kali 2x min 3. Saya ulang ya. Ini menjadi sama dengan sama-sama punya faktor 3, 6 dan 9 punya faktor 3. Ini sisa, saya keluarkan 3, sisa 2x min 3 dikali, ini sama-sama punya faktor 2. 2, 3x min 5 dibagi 6. Nah, ini saya bisa cancel semua perkalian ya. Ini saya bisa cancel, sisa 3, ini 3 saya cancel, sisa 1. Jadi hasilnya adalah 2x min 3, 3x min 5. Ya, kira-kira begitu. Oke. Kita coba satu soal lagi gitu ya, biar lebih mantap. Nah, ini agak kecil gitu ya. Modelnya seperti tadi. Maka P tambah Q-nya itu sama dengan min 8. Kemudian P kali Q itu sama dengan 12. Ya. 12 itu faktornya 1, 12, 26, 34. Sudah selesai. Ya. Ini negatif. Positif. Bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Ini kalau saya jumlah, dua-duanya positif, ini 13, 8, 7. Min 8. Berarti kira-kira ini dua-duanya negatif. Saya jumlah jadi min 8. Jadi saya pakai begini. Ini sama dengan 12P, sorry ya, 12P min 2 dikali 12P min 6 dibagi 12. Ya, ini saya masih bisa difaktorkan. Ya, ternyata ini keluar 2, sisa 6P min 1. Kemudian min 1, kemudian saya kali dengan dikali dengan 6, sama-sama punya faktor 6, 2P min 1 dibagi 12. Nah, ini saya bisa cancel. Jadi sisanya adalah 6P min 1 dikali 2P min 1. Oke, baik. Ya, ini kalau saya kalikan, saya buktikan gitu, apakah ini benar, saya kalikan, saya rainbow gitu, atau saya expand gitu ya, hasilnya akan pasti sama. Ini kita coba ya. 6P kali 2P, 12P kuadrat. 6P min 1 min 6P, 1 min 2P min 2P. Kalau dijumlah ini min 8P. Min 1 kali min 1, 1. Ya, oke, kira-kira begitu. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah kondisi yang disebut sebagai perkalian, selisih 2 kuadrat. Nah, perhatikan kalau saya punya X tambah A dikali X tambah A, hasilnya adalah X tambah A kuadrat. Ya, saya ulang ya. X tambah A dikali X tambah A, hasilnya adalah X tambah A kuadrat. Tetapi kalau saya punya X tambah A dikalikan dengan X min A, kalau saya jabarkan misalnya X tambah X kali X, X kuadrat. X kali min AX, A kali X, AX, ini negatif ya, bukan positif. Negatif. A kali min A kuadrat. Ya, ini disederhanakan, ini selisih ini saling menghilangkan atau sama dengan 0. Sisanya adalah X kuadrat min A kuadrat. Tulis ulang ya. Jadi kalau saya tulis ulang, X tambah A, X min A, ini sama dengan X kuadrat min A kuadrat. Nah, saya penjelasan saya sebelumnya. Kalau saya balik, kalau dari kiri ke kanan kondisi ini disebut perkalian suku 2. Ya. Perkalian. Tetapi kalau saya balik dari kanan ke kiri, ini disebut pemfaktoran. Ya, disusun dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Ya, ini perkalian, ini disebut pemfaktoran yang di bawah perkalian. Jadi
Untuk memfaktorkan selisih dua kuadrat, ini dua kuadrat diselisihkan, namanya selisih dua kuadrat, maka rumusnya adalah X tambah A, X min A. Kira-kira begitu. Mari kita masuk di contoh supaya lebih. Nah, ini dia. P kuadrat min 16. Nah, kok nggak ada kuadratnya? Nah, ini kan bisa kita bentuk di dalam kuadrat. Ini sama dengan P kuadrat min 4 kuadrat. Gitu kan ya? Nah, ini kalau kita punya X kuadrat min A kuadrat sama dengan X tambah A, X min A. A-nya berapa? Kalau di sini 4. Maka kita bisa susun dia dalam, X-nya kan pakai P ya. P plus 4, P min 4. Dan oke, selesai. Kita lanjut. Nah, bentuknya kayak begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa susun? Kita perhatikan ya. Ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Saya bisa susun dia menjadi 3 kuadrat P kuadrat min 5 kuadrat. Nah, ini saya bisa sederhanakan. Masih ingat ya, A kuadrat B kuadrat itu sama dengan A kali B kuadrat. Jadi saya bisa susun menjadi 3P kuadrat min 5 kuadrat. Ya kan? Sebagai X yang mana ini? Sebagai A yang mana ini? Maka saya susun menjadi 3P tambah 5, 3P min 5. Ini dia hasilnya. Oke, nah misalkan ya, ada contoh, misalkan ini saya langsung aja ya, 218P kuadrat min 50. Nah, kalau begini mau difaktorkan gimana? Ini kan ini bukan bilangan kuadrat, ini juga bukan bilangan kuadrat, tetapi ini kelipatan dari sebuah bilangan kuadrat, ini juga kelipatan dari bilangan kuadrat, dan saya bisa faktorkan dengan cara substitusi. Ini sama-sama punya faktor 2 ya, ini 2P kuadrat 9P kuadrat min 25. Gitu ya. Setelah itu ini yang dalam kurung ini saya faktorkan menjadi 2 dikali sama ya, 3P tambah 5, 3P dikurang 5. Oke. Baik, saya pikir sampai di situ dulu untuk bagian ini. Nanti saya akan berikan satu video lagi yang berisi dengan contoh-contoh soal yang sedikit lebih variatif dibandingkan dengan apa yang sudah ada di contoh soal ini. Baik, saya pikir sampai di sini dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati.